Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Solih, bagaimana kabarnya? Nah, kembali lagi dengan Bu Renita. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, yuk mari kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak Solih, kali ini kita akan belajar tentang PPKN tema 1 subtema 3. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang PPKN mengenai pengamalan Pancasila di lingkungan rumah dan di tempat bermain, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Apa saja pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah? Mari kita simak video berikut ini yang fokus ya tentunya. Nah, kali ini anak Solih kita akan belajar tentang PPKN tema 1 subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Nah, ada gambar, anak-anak bisa memperhatikan gambar sambil baca narasinya ya. Nina dan teman-temannya berada di luar kelas. Mereka sedang beristirahat. Coba perhatikan kegiatan Nina dan teman-teman. Ada yang bermain di lapangan, ada yang makan, ada juga yang sedang membaca buku. Semua rukun dan tidak saling mengganggu. Agar tercipta kerukunan di sekolah, anak-anak sebaiknya melakukan perbuatan sesuai dengan sila Pancasila. Apa sajakah pengamalan sila Pancasila di lingkungan sekolah? Sebelum mempelajari perbuatan apa saja yang sesuai dengan sila Pancasila, mari kita sebutkan bunyi Pancasila. Sila pertama, lambangnya adalah bintang. Bunyinya bagaimana, anak Solih? Hebat, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, lambangnya adalah rantai emas. Bunyinya bagaimana? Pintar semuanya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berlambang pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sila keempat berlambang kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila kelima adalah padi dan kapas. Simbolnya bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk ke pengamalan sila ke-1 Pancasila di lingkungan sekolah. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua aktivitas yang kita lakukan berhubungan dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata kunci pengamalan sila pertama Pancasila yaitu Tuhan dan juga agama. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, melaksanakan sholat duha di sekolah. Dan yang ketiga adalah mau bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Nah, ini adalah contoh penerapan pengamalan sila pertama Pancasila di SD Mutual 2. Anak-anak ini sedang melaksanakan sholat duha di sekolah. Sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan kemanusiaan. Bisa diartikan juga dengan berbuat baik terhadap teman dan guru di sekolah. Kata kunci dari pengamalan sila kedua ini yaitu membantu atau menolong. Contoh penerapan pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama, meminjamkan teman alat tulis. Yang kedua, membantu guru membawakan buku. Dan yang ketiga adalah menolong teman yang jatuh atau menolong teman yang sedang kesusahan. Ini adalah penerapan pengamalan sila kedua Pancasila di SD Mutual 2. Bisa dilihat pada gambar ada anak yang tidak membawa krayon atau alat tulis. Nah,
salah satu temannya meminjamkan alat tulis tersebut. Pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dapat diartikan dengan bagaimana kita bersatu menjaga kerukunan serta kecintaan terhadap negara Indonesia. Kata kunci dari pengamalan sila ketiga ini yaitu bersatu dan cinta budaya Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama yaitu bermain dengan teman tanpa membedakan suku. Yang kedua, menghormati adat istiadat daerah lain. Ini adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di SD Mutual 2. Bisa dilihat pada gambar anak-anak tersebut saling menghargai budaya Indonesia. Pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pengamalan sila keempat di sekolah berhubungan dengan bermusyawarah saat memutuskan suatu. Kata kunci dari pengamalan sila keempat yaitu bermusyawarah. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Yang pertama, tidak memaksakan pendapat saat berdiskusi. Yang kedua, bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Siswi-siswi ini sedang berdiskusi kepada guru untuk memutuskan tema apa yang akan mereka tulis dalam majalah. Sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci dari pengamalan sila kelima Pancasila ini yaitu bersikap adil. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh yang pertama yaitu membagi tugas piket secara adil. Contoh yang kedua yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah secara seimbang yaitu kewajiban anak-anak adalah belajar dan mengerjakan tugas dengan tertib. Jika anak-anak melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik, maka anak solih akan memperoleh hak dengan baik juga, yaitu hak anak solih adalah mendapatkan nilai baik. Itu adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Review pengamalan sila-sila Pancasila. Membagi tugas piket secara adil. Di sini adalah kata kuncinya yaitu adil. Adil merupakan pengamalan sila ke-5. Hebat semuanya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Siswa SD Mutual 2 melaksanakan sholat duha di sekolah. Kata kuncinya adalah sholat duha. Melaksanakan sholat merupakan pengamalan sila ke-1. Ya, pinter. Lanjutkan ke soal yang nomor 3. Vino membantu guru membawakan buku. Membantu guru merupakan pengamalan sila kedua. Lanjut ke soal berikutnya. Kelas 2 Al-Ikhlas bermusyawarah memilih ketua kelas. Kata kunci dari soal ini yaitu bermusyawarah. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keberapa anak solih? Sila ke-4, hebat, pinter-pinter semua. Lanjut ke soal berikutnya. Asti menghargai budaya dan adat istiadat dari daerah lain. Menghargai budaya dan adat istiadat daerah lain merupakan pengamalan sila
sila ketiga, yaitu berhubungan dengan cinta Indonesia. Lanjut ke kalimat berikutnya. Reno berasal dari Jakarta, sedangkan Riko berasal dari Madura. Walaupun berbeda suku, mereka berteman baik. Walaupun berbeda suku, tetapi tetap berteman. Berarti kata kuncinya adalah tentang persatuan. Persatuan merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Soal selanjutnya. Agar mendapat nilai yang baik, Nina mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nina melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Kata kuncinya di sini yaitu adil melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah, merupakan pengamalan sila kelima, pinter semua. Kita lanjutkan. Nana lupa membawa pensil. Nia lalu meminjamkan Nana pensil. Nah, kata kuncinya adalah meminjamkan. Meminjamkan sama dengan membantu atau menolong teman. Berarti sesuai dengan pengamalan sila keberapa anak Soli? Kedua. Oke, good. Semuanya pinter semuanya. Lanjut ke soal berikutnya. Siswa SD Mutual 2 mengawali pelajaran dengan berdoa. Berdoa kata kuncinya. Berarti merupakan pengamalan sila pertama. Bagus. Lanjut. Terakhir ya. Tidak memaksakan pendapat saat berdiskusi kelompok. Tidak memaksakan pendapat merupakan pengamalan sila keempat. Hebat semuanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya tugas ya Anak Solih. Ada 2 tugas nih. Tugas yang pertama yaitu mengerjakan game kuisis. Lalu tugas yang kedua adalah melengkapi simbol Garuda Pancasila. Lalu diwarnai ya serapi mungkin. Gambar akan di-share di grup WhatsApp. Tugas difoto lalu diupload dalam Google Form saat hari Sabtu besok. Nah, ini adalah gambarnya ya. Anak-anak bisa melengkapi simbol-simbol Pancasila yang hilang. Lalu kalau sudah selesai menggambarnya, anak-anak bisa mewarnai serapi mungkin. Oke, sudah paham? Bagaimana anak Solih? Apakah semuanya sudah paham? Mudah bukan? Nah, besok kalau anak-anak sudah masuk sekolah, diterapkan di lingkungan sekolah ya. Untuk tugas anak-anak, silahkan anak-anak setelah ini mengerjakan game kuisis. Nah, selamat belajar buat anak-anak di rumah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran PPKN hari ini. Akhir kata dari Bu Renita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.